Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta wa atmi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang masih mempertemukan kita ya, via online ya, atau Zoom ya, untuk bersilaturahim dan thalabul ilmi agar kita aman dan selamat dari 4 keburukan, yaitu kesesatan, ya, kebinasaan, kedoliman, dan kebodohan. Insyaallah pagi ini kita akan mencoba melanjutkan kajian kita, yaitu tafsir surat Nuh ya, ayat 5 sampai 10. Ayat 5-nya Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala, telah berkata ya, Nabi Nuh, Rabbi ya Allah, ini sesungguhnya aku da'autu ya, telah berdakwah, memanggil dan menyuruh kaumku lailan, baik malam hari, wa naharon, maupun siang hari. Dalam tafsir Al-Muyassar dijelaskan yaqulu Nuh alaihissalam. Jadi Nabi Nuh alaihissalam berkata, Robbi ini da'utu qaumi ilal iman bika wa ta'atika. Ya Allah ya Rabbku, sungguh aku telah mengajak. Jadi dakwah itu mengajak, dakwah itu menyeru. Siapa yang diajak? Kaumku, itu kaum Nabi Nuh, untuk beriman kepadamu dan menaatimu. Ini 2 ya yang disampaikan oleh Nabi Nuh selama berdakwah kepada kaumnya adalah mengajak pertama beriman kepada Allah, ya, membenarkan Allah, kemudian mentaati aturannya, ya. Kemudian juga mendakwahi kaumnya untuk mentaati Allah, ya. Kemudian lailan wa naharon, siang dan malam, falam atruk waktan illa ya, da'autuhum fihi, aku tidak meninggalkan satu waktu pun melainkan aku berdakwah kepada mereka. Jadi Nabi Nuh itu dakwahnya tuh full time ya, full time. Jadi sepenuh waktu, bukan part time ya, separuh waktu ya. Jadi hari-harinya itu dipenuhi dengan dakwah. Itulah kehidupan Nabi Nuh yang oleh Allah qadarullah dikasih umur 950 tahun ya. Sedangkan kita ya, sekitar 70 tahun. Kemudian ayat yang ke-6-nya Allah berfirman, falam yazidhum du'ai illa firara. Ya, kata Nabi Nuh, tetapi dakwahku, seruanku, ajakanku itu tidak menambah mereka iman dan taat ya. Jadi malah tambah kufur, tambah maksiat, semakin lari menjauh dari kebenaran ya. Gitu. Kemudian yang pertama, tafsir Al-Muyassar, falam yazidhum du'ai lahum ilal iman ila i'radan wa haroban minal haqqi. Ini tafsirnya ya.
Jadi seruanku, dakwahku, ajakanku kepada keimanan ya, dan ketaatan tidak menambah ya, iman dan taat ya, mereka kecuali semakin berpaling. Ya, semakin lari dari kebenaran dengan tetap melakukan kekufuran dan kemaksiatan. Ya. Bayangkan dakwah sekian lama tapi bukan bertambah iman, bukan bertambah taat, malah bertambah kufur, bertambah maksiat. Itulah ya, gambaran kaum Nabi Lut. Nabi apa? Nabi Nuh ya. Kemudian ayat yang ketujuhnya firman Allah, wa inni kullama da'autuhum litagfira lahum, ya, setiap kali aku menyeru mereka agar engkau ya Allah mengampuni mereka, ya. Jadi dai itu ya, di samping mengajak kaumnya ya atau umatnya ya untuk iman dan taat, juga mendoakan kaumnya ya, agar kekufuran mereka, ya, kemaksiatan mereka yang akan mendatangkan azab itu diampuni oleh Allah, ya, sehingga Allah tidak mengazab mereka. Ya. Jadi mendoakan tuh, ya, salah satu ya, kegiatan dai atau orang yang berdakwah itu mendoakan yang didakwahinya, yang diajaknya, yang diserunya. Tapi kemudian ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Mereka kaum Nabi Nuh memasukkan jari-jari mereka ke telinga mereka. Ya. Wastaghshaw thiyabahum. Bahkan menutupi ya, diri mereka, wajah mereka dengan pakaian mereka. Ya. Jadi tidak mau mendengar dakwah Nabi Nuh, tidak mau melihat Nabi Nuh. Ya. Kemudian wa asarru, tetap membangkang, tidak mau ibadah, tidak mau takwa, tidak mau taat kepada Nabi Nuh. Wastakbaru istikbaron, bahkan sangat menyombongkan diri, menolak kebenaran yang didakwahkan Nabi Nuh, serta meremehkan azab Allah yang diancamkan Nabi Nuh kepada mereka. Dia sudah tidak takut lagi dengan azab Allah, terus saja maksiat, terus saja kufur, terus aja membangkang. Ya, itulah kaum Nabi Nuh. Kemudian tafsir al-Muyassar, kullama da'autuhum lita ilama yakunu sababan limaghfirati dzunubihim. Setiap kali aku mengajak mereka kepada sesuatu yang menjadi sebab ampunan dosa mereka, Allah mengampuni dosa mereka, apa sebabnya? Ya, ibadah, ya, itu penyebab ampunan itu. Yang kedua takwa. Takwa itu sebab ya, Allah mengampuni dosa juga. Demikian pula taat, ya. Dan puncaknya adalah istighfar. Ya. Jadi umatnya itu karena tidak mau ibadah, tidak mau takwa, tidak mau taat, maka oleh Nabi Nuh akhirnya disuruh istighfar. Istighfar. Ya, sebab kalau tidak bisa jadi ya, maksiat mereka, kekufuran mereka itu menjadi sebab Allah mendatangkan azab. Nah, ketika mereka diajak untuk itu, untuk istighfar, ya, saddu adzanahum li alla yasma'u, ya. Jadi ya, mereka kata Allah menutup telinga agar tidak mendengar, ya. Kemudian wataghattau, ya, siabihim ya li ala yarawni, kata Nabi Nuh, mereka itu juga menutup wajahnya, menutup dirinya dengan pakaian agar tidak melihatku, ya, saking bencinya tuh, ya, ya, saking dengkinya kepada Nabi Nuh, omongannya tidak didengar, ya, orangnya tidak dilihat. Ya. Itu kaum Nabi Lut, ya, wa aqamu ala kufrihim, ya, tetap berada dalam kekufuran, ya, mendustakan Nabi Nuh, kemudian tidak menerima atau mengikuti dakwah Nabi Nuh. Ya. Kemudian wa takabbaru an qabulil haq, ya. Dan mereka menyombongkan diri dari menerima kebenaran, ya, karena sombong itu maknanya ada dua, ya.
Jadi bukan berpakaian bagus ya, bukan pakai sendal bagus, mobil bagus, rumah bagus ya. Tapi yang dimaksud sombong di sini adalah batrul haqqi wa gomtunas. Pertama, menolak kebenaran yang datang dari Allah ya. Dan yang kedua, meremehkan manusia. Dalam hal ini meremehkan Nabi Nuh yang ya, memperingatkan umatnya ya, kalau tetap ya, kufur, tetap maksiat, Allah akan mengazab mereka. Itu dianggap enteng, dianggap remeh, disepelekan ya. Tsumma ini da'autuhum jiharo. Kemudian aku menyeru mereka secara terang-terangan ya. Dalam tafsir Al-Muyassar jelaskan tsumma ini da'autuhum biraf'in saut ya. Dengan meninggikan suara yang jelas ya. Jadi yang namanya da'i itu dakwahnya ya, menggunakan suara yang jelas ya. Jadi ada retorika ya, ilmu yang mempelajari bagaimana cara berpidato ya, cara berkhutbah ya. Nah, di antaranya adalah biraf'is saut ya, dengan meninggikan suara ya. Maksudnya suaranya yang keras tapi jelas ya. Ataupun tidak keras tapi tetap jelas didengar ya. Kemudian wa idhar ad-da'wah, dan dakwah yang dilakukan secara terbuka, terang-terangan di depan umum ya. Ini dakwah yang dilakukan oleh Nabi Nuh. Didatangi rumahnya ya, didatangi orangnya ya. Itu namanya dakwah personal ya. Tapi juga berdakwah di depan umum ya. Ada yang dakwah di pasar kan, para sahabat itu ya. Ada dakwah keluar kota, keluar negeri kan begitu, keliling dunia tuh ya. Kemudian yang selanjutnya bainanas ya, di tengah manusia, di depan umum, di tempat yang ramai. Makanya ada yang namanya taklim ya. Ada yang namanya tabligh akbar. Diskusi panel dan sebagainya. Itu bagian daripada dakwah ya, terang-terangan di hadapan manusia. Ada debat Kristen dan Islam misalnya ya. Itu bagian daripada dakwah ya, terang-terangan. Atau dakwah jahriyah ya, jahar ya. Ada juga dakwah sirriyah, dakwah sembunyi-sembunyi, dakwah diam-diam ya. Seperti yang dilakukan oleh Rasul di rumahnya Arkom ya. Tempatnya jauh banget ya, terpencil banget ya. Sampai orang kafir tidak mungkin ya itu menjangkau tempat itu nah, karena kondisinya seperti itu, belum bisa dakwah jahriyah atau terang-terangan. Kemudian summa ini alantul lahum ya, wa asrartu lahum israra ya, itu ayat ke-9-nya ya. Kemudian aku menyeru mereka, kata Nabi Nuh, dengan terang-terangan dan juga secara diam-diam ya, atau personal, door to door ya, face to face, kemudian dari hati ke hati ya. Nah, malah sebenarnya yang lebih menyentuh itu ya dakwah personal ya. Jadi tidak di majelis ya, tidak di atas podium atau mimbar, tapi datang ke rumahnya ya. Seperti yang dilakukan oleh Rasul ketika salah satu pembantunya yang agamanya Yahudi sakit, oleh Rasul didatangi. Nah, Rasul kalau menengok ya manusia yang sakit yang non muslim, itu maksudnya untuk berdakwah. Tapi kalau kalau yang muslim ya itu untuk apa? Untuk silaturahim ya. Untuk mempererat ukhuwah Islamiyah ya. Nah, kebetulan yang sakitnya non muslim dan sekaligus pembantu Rasul didatangin itu. Ya, begitu didatangin ya, langsung kata Rasul, "Aslim, kamu masuk Islam." Bayangkan, kita berani nggak nengok orang sakit yang bukan Islam, suruh masuk Islam? Itu Rasul berani banget itu. Dan waktu itu ada bapaknya. Maka ya orang yang sakit itu ya, minta pendapat bapaknya. Ya. Apa kata bapaknya? Ya, ati Abul Qasim, taatin, ikutin ya
apa yang dikatakan oleh Abu Qasim. Padahal bapaknya Yahudi itu. Tapi kemudian disuruh menerima dakwah Rasul. Itulah hidayah. Hidayah. Akhirnya pembantu yang non muslim itu masuk Islam. Inilah ya tujuan ya, menengok orang sakit yang non muslim dalam rangka berdakwah. Ya. Seperti juga ketika menengok siapa bapaknya Abu Thalib ya, pamannya Abu Thalib. Ya. Disuruh masuk Islam. Ya, dengan disuruh mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Ya. Kenapa? Karena sudah dalam kondisi sakarat, ditalkinin, ya, ditalkinin. Jadi bukan didakwahin, malah ditalkinin. Disuruh mengucapkan la ilaha illallah agar dirinya menjadi saksi atas keislaman dan keimanan pamannya. Dan kemudian pamannya masuk surga. Tapi karena ada Abu Jahal dan sebagainya, ya, dia gengsi, ya, tidak mau dia masuk Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi menghembuskan nafas tanpa mengucapkan la ilaha illallah. Maka masuk neraka. Kalau bisa mengucapkan la ilaha illallah, dakhala jannah, masuk surga. Tapi karena ini enggak mengucapkan, dakhala nar, masuk neraka. Tapi nerakanya Abu Thalib itu adalah neraka yang paling ringan dibandingkan dengan manusia yang lainnya. Ya. Jadi walaupun ya, di neraka itu Abu Thalib itu dikasih alas kaki, ya. Dan nerakanya itu dangkal, ya. Enggak dangkal, ya. Jadi pakai alas kaki, ya. Jadi cuman kakinya saja yang dibakar itu. Tapi kemudian karena dia cinta kepada Rasul, membela dakwah Rasul, maka ya, azabnya diringankan oleh Allah. Dimasukkan ke dalam neraka, nerakanya dangkal, pakai alas kaki, pakai sandal, sepatu apa. Ya, ya. Tapi kemudian, ya, walaupun yang dibakar kakinya, tapi yang mendidih otaknya. Ya. Mendidih otaknya tuh, padahal yang dibakar kakinya. Ini dahsyatnya api neraka. Apalagi yang azabnya lebih dahsyat daripada Abu Thalib. Ya. Jadi Allah tidak menyia-nyiakan itu kecintaan, kemudian dukungan Abu Thalib terhadap Nabi Muhammad SAW. Bahkan dia lebih mencintai Rasul daripada mencintai anaknya. Nah kemudian tafsir Al-Muyassar, ya, a'lantu lahum ad-da'wah amaman nas, ya. Aku menyeru mereka secara terbuka di hadapan manusia. Ya. Kemudian wa as'arartu biha ila kulli wahidin minhum alan firad katanya. Dan juga secara rahasia, ya, aku juga berdakwah kepada masing-masing mereka secara pribadi, secara personal. Ya. Jadi bisa jadi ya, ada orang yang nggak mau ngaji ke masjid. Ada orang yang nggak mau ngaji ke majelis ilmu. Nah kita sebagai pengurus atau sebagai jamaah ya gunakan metode yang kedua. Ya datangi ke rumahnya gitu kan. Karena dakwah itu kan tidak harus di atas mimbar. Tidak harus berhadapan dengan meja, kursi dan sebagainya ya. Tapi bisa langsung ya tanpa mimbar. Datangi ke rumahnya. Kalau mungkin bisa jadi nggak usah ngomong, tapi dalam bentuk perbuatan, ya kita kasih makanan, ya itu kita kasih hadiah dan sebagainya, ya ini untuk apa? Melunakkan hati, ya melunakkan hati, ta'liful qulub, ya bisa jadi dia nggak mau ngaji itu malu, nggak bisa baca Quran bisa jadi, atau bisa jadi faktor lain, ya ada ya. Orang yang hadir di majelis ilmu itu dia nggak suka kan, ya. Maka kemudian caranya datangi ke rumahnya, dakwahnya dakwah personal ya, bukan dakwah umum. Kemudian firman Allah ayat ke-10 ya faqultu maka aku kata Nabi Nuh ya berkata kepada kaumku yang tidak mau ibadah, tidak mau takwa, tidak mau taat, tidak mau iman, tetap dalam kekufuran dan kemaksiatan serta kesombongan. Istaghfiru, kalian hendaklah mohon ampunan kepada Allah, kepadanya Rabbakum sebagai Rabb kalian. Innahu kana ghaffaro, sesungguhnya dia maha pengampun.
Jadi sebanyak apapun manusia melakukan dosa, sesering apapun manusia melakukan dosa, kalau benar-benar istighfar, benar-benar bertobat, bagi Allah akan membuka pintu ampunannya. Ya. Karena kasih sayang Allah, rahmat Allah tuh lebih luas dari segalanya. Kemudian tafsir Al-Muyassar, ya. Faqultu lahum, aku berkata kepada mereka itu, ya istaghfiru rabbakum min dzunubikum. Mohonkanlah ampunan kepada Tuhan kalian dari dosa-dosa kalian, dosa kufur dan dosa maksiat. Wa tubu ilaihi, dan bertaubatlah kepadanya. Ya, kembali kepada kebenaran. Kembali kepada keimanan, kembali kepada ketakwaan, kembali kepada apa? Ketaatan, kembali kepada kerendahan hati, tidak sombong. Fa innahu katsirul maghfirah liman taba ilahi, karena yang namanya Allah itu dia maha banyak mengampuni orang yang bertaubat kepadanya. Jadi jangan putus asa, ya. Walaupun kita bertahun-tahun berbuat dosa, berbuat salah, bagi Allah tuh kalau taubatnya benar, Allah tuh Ghaffar, Allah tuh Ghafur, Allah tuh Ghafir, kan itu dalam Al-Qur'an tuh, ya. Nah, faidah ayat 5 sampai 10. Pertama, dakwah adalah tugas para nabi yang dilakukan dengan penuh kesungguhan dan tanpa mengenal lelah, ya. Jadi ada teman saya tuh kalau ngajar ngaji itu berangkatnya sekitar jam 9 malam, ya. Kemudian jalan kaki jauh banget, baru pulang menjelang subuh, ya. Itu kalau dia pulang kampung. Jadi di Jakarta dia ngajar, ya, ngisi pengajian dan sebagainya. Kalau pulang kampung, maka dia menyempatkan diri untuk berdakwah kepada, ya, saudara-saudaranya, tetangganya yang ada di sana. Tapi kan mereka petani, ya. Kalau pagi sampai siang kan ada di mana? Ada di sawah dan kebun. Sore mungkin istirahat, kemudian sampai isya, ya, ke musola, ke masjid, ya. Nah, baru ya habis isya sekitar jam 9 itu berangkat dari rumah tuh berdua, bertiga kalau salah. Ada yang apa ngawalnya tuh. Ya, nggak tahu sampai ke majelis jam berapa, tapi yang jelas pulang dari sono itu menjelang subuh, ya. Nah, itu belum full time, ya, itu. Kalau Nabi Nuh itu full time, ya. Lailan wa naharon, bukan hanya malam saja, tapi juga siangnya dia berdakwah, ya. Tapi bagi kita kan tadi, ya, dakwah itu tidak harus di atas mimbar. Sebagai dokter bisa berdakwah, ya. Misalnya sebelum nyuntik baca bismillah, setelah nyuntik baca alhamdulillah, ketika orang sakit putus asa dihibur dan sebagainya, termasuk juga didoakan, ya. Bahkan bisa jadi, ya, karena dokternya rajin ngaji, setiap orang sakit dia minta agar mendoakannya. Bayangkan deh, ya. Jadi luar biasa kesempatan dokter, perawat dan sebagainya di rumah sakit itu kan. Jadi mereka yang sakit itu doanya tidak akan ditolak. Itu kesempatan untuk mendatangi mereka, di samping mendoakan mereka juga minta didoakan oleh mereka. Karena doanya itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, seorang dai harus istiqomah, ya, dawam, tetap dan mantap dalam berdakwah pada setiap kesempatan siang maupun malam, ya. Karena dai itu jam kerjanya, ya, nggak jelas, ya. Itu artinya setiap, ya, dibutuhkan harus siap, ya, standby gitu kan. Bisa tiba-tiba diminta malam, ya. Jadi saya pernah waktu itu lagi diurut, ya. Nah, itu yang ngurutnya tunanetra. Tapi ngurutnya itu berjam-jam itu. Dari Bada Isya itu sampai jam 3 saya masih diurut itu. Cuma dia wawasan ilmunya luas. Sambil ngurus sambil dakwah. Jadi saya juga termasuk yang didakwahi. Tapi antara tidur dan bangun kan. Jadi satu bagian misalnya kaki itu bisa berapa jam gitu. Kaki kiri, kaki kanan, tangan kiri, punggung dan sebagainya. Itu pas jam 3 kalau tidak ada orang yang, ya, datang ke rumah,
Mungkin sampai subuh saya diurut. Ya. Kenapa? Karena yang datang ke rumah tuh minta supaya ibunya disolatin. Dia meninggal tuh. Orang Madura minta disolatin sekitar jam 3. Kenapa? Karena habis disolatin mau dibawa ke Madura. Ya, harus siap kapan saja dai itu. Ya. Jangan pilih-pilih waktu, jangan pilih-pilih tempat. Ya. Kemudian yang ketiga, keberhasilan dakwah tidak diukur dari cepatnya hasil, tapi dari kesungguhan menyampaikan risalah. Ya, karena yang namanya hidayah itu ya adalah urusan Allah, bukan urusan dai. Walaupun sejuta umat belum tentu ya bisa memberikan hidayah. Ya. Tapi walaupun mungkin 10 umat dai-nya itu ya karena Allah yang ngasih hidayah, ya masuk Islam juga, mengamalkan juga apa yang disampaikannya. Ya. Gitu. Kemudian yang keempat, dakwah memerlukan kesabaran, memerlukan pengorbanan, waktu, tenaga, dan pikiran. Ya. Jadi saya pernah itu disuruh gantiin ustadz khutbah Jumat di Pulau Gadung itu. Kemudian karena baru ke sana, nggak ketemu, naik ojek gitu. Lumayan mahal waktu itu. Pas sampai di masjid, ya saya lihat itu jadwal khotibnya. Ternyata ya, khotibnya itu dai terkenal. Amin Rais, Fauzi Nur Wahid, kemudian siapa tuh, pokoknya dai terkenal tuh. Saya disuruh gantiin itu sama ustadz saya tuh. Pas masuk ke dalam masjid ada pengurusnya, ya, saya sampaikan saya mengganti beliau. Itu qadarullah. Sejak saya menyampaikan pesan dari itu yang mewakilkan kepada saya, sampai pulang selesai sholat Jumat nggak ditanya. Jadi jangankan disuruh khutbah, ditanya juga enggak. Ya, bayangkan tuh sampai sana. Ya, ada juga yang kemudian minta supaya ngisi tabligh akbar ya. Pas kemudian saya sampai itu hujan deras itu. Kemudian naik beca, pas nyampe di masjid, masjidnya gelap. Gelap itu. Ternyata panitianya lupa ada pengajian tabligh akbar. Yang menarik ya, saya juga disuruh ngisi pengajian subuh tuh, berangkat sekitar jam 3:30. Pas sampai di masjid, ya kemudian biasa sholat subuh, habis sholat subuh pada pulang. Kok di sini nggak suruh ngaji, tapi pengurusnya nggak ada, jamaahnya pulang. Ketika ditanya sama marbot, Pak, pengurusnya bukan orang sini, orang jauh. Ada yang di Bekasi, ada yang di Bogor, ada di Pondok Gede. Ya sholat subuh nggak ada katanya. Sampai gitu ya, banyak itu ya tantangan-tantangan ya yang harus disikapi dengan sabar. Demikian pula pengorbanan waktu ya. Saya pernah diundang untuk ngisi pengajian, ya itu dijemput jam 9. Bukan pada Isya ya kalau nggak salah. Tunggu ya, pada Isya dijemput pakai motor. Saya tunggu jam 8 belum datang. Jam 9 belum datang. Jam 10 belum datang. Itu baru datang jam 11 malam itu. 11 malam. Untuk ngisi pengajian. Saya kira bercanda, masa jam 11 malam. Pas nyampe ke tempat, penuh itu di masjid itu, orang penuh tuh. Penuh ya, luar biasa. Padahal di Jakarta, di daerah Jakarta Utara tuh. Saya datang jam 11, itu jamaah udah banyak banget. Semangat itu ngajinya luar biasa ya. Kemudian ya, pengorbanan tenaga dan pikiran. Yang kelima, seorang mukmin hendaknya selalu memohon pertolongan Allah dalam menjalankan dakwahnya. Ya. Tadi kan, yang ngasih hidayah Allah. Kita cuma disuruh menyampaikan ya, materi dakwah dengan metode yang variasi, menarik dan lain sebagainya. Ya. Adapun endingnya, finishnya, apakah dia dapat hidayah, dapat ilmu, mau mengamalkan ilmu, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tadi, sekalipun pamannya itu yang bernama Abu Thalib, ya, dia paman yang sangat dicintainya, sangat mencintai, membela dakwahnya. Ya, tapi kemudian ketika Nabi Muhammad ingin pamannya itu masuk Islam, nggak bisa. Sampai menghembuskan napasnya, tidak mengucapkan la
ilaha illallah. Demikian pula dengan paman-paman yang lainnya kan. Ada Abu Jahal, ya. Ada Abu Lahab dan sebagainya. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, tidak semua orang menerima kebenaran meskipun telah dijelaskan dengan baik. Ya, jadi dai setingkat Rasul, ya, masih banyak orang yang tidak menerima dakwahnya. Seperti tadi kan Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya tuh. Ya. Apalagi ya mungkin setingkat ustadz dan lain sebagainya. Kemudian penolakan manusia tidak boleh membuat seorang dai berhenti berdakwah. Ya. Tadi Nabi Nuh itu 350 tahun. 950 tahun. Ya. Dan kemudian kaumnya terus aja menolak. Ya. Terus aja membangkang. Ya. Bahkan terus membenci dan mendengkinya itu. Ya. Jangankan melihatnya, mendengarnya pun nggak mau. Ya, itu luar biasa. Tapi Nabi Nuh terus saja. Ya, siang malam terang-terangan, kemudian sembunyi-sembunyi kan. Ya, kemudian di depan umum secara personal datang ke rumahnya. Ya, itu luar biasa tuh Nabi Nuh itu. Kemudian penolakan manusia tidak boleh membuat seorang dai berhenti berdakwah. Hidayah ya, berada di tangan Allah. Sedangkan tugas manusia hanyalah menyampaikan. Ya. Jadi Rasul itu, Nabi itu diantaranya ditugaskan sebagai mubalik. Mubalik itu menyampaikan risalah Allah. Apa risalah Allah yang dibawa Nabi Muhammad? 2. Pertama Al-Quran sebagai petunjuk manusia. Yang kedua Al-Islam sebagai agama yang benar. Ya. Jadi menyampaikan itu. Ya, setiap ilmu yang didapat sampaikan. Balighu anni walau ayah kata Rasul. Ya, sampaikan dariku walaupun 1 ayat. Ya. Gitu. Jadi jangan nunggu S1, S2, S3. Jangan nunggu dipanggil kiai, habib. Ya. Punya ilmu. Ya. Kalau itu diyakini kebenarannya, sampaikan. Karena tadi ya tidak boleh, ya, dalam Riyadhus Shalihin kemarin kan, tidak boleh menyembunyikan ilmu. Ya. Yang keenam, penolakan manusia tidak boleh membuat seorang dai berhenti berdakwah. Hidayah berada di tangan Allah, sedangkan tugas manusia hanyalah menyampaikan. Yang kedelapannya, orang yang menolak kebenaran biasanya semakin jauh dari petunjuk karena kesombongan. Ya. Jadi 2 perkara tuh yang harus kita jaga. Pertama, bohong. Karena orang bohong itu nggak bakal masuk surga. Karena bohong itu yang membuahkan perbuatan dosa. Ya. Yang kedua apa? Sombong. Ya. Sombong juga ya, tidak akan masuk surga. Ya. Jadi tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan. Ya, tidak akan masuk neraka orang yang di dalam hatinya ada keimanan. Artinya orang yang beriman itu tidak akan sombong dalam hidupnya. Dia menerima ya, kebenaran dari Allah, dalam waktu yang sama dia menghargai, dia menghormati ya, orang lain. Ya. Mungkin ya, ketika berbeda pendapat atau berbeda pendapatan. Ya. Yang kesembilan, ya, kesombongan merupakan penghalang terbesar menerima hidayah. Seperti apa? Fir'aun misalnya. Ya. Raja Namrud. Ya. Termasuk juga siapa? Iblis laknatullah. Ya. Dia aba wastakbaro. Ya. Itu biangnya kekufuran itu pertama aba. Membangkang perintah Allah untuk sujud. Wastakbaro. Ya. Sombong. Merasa diri lebih baik daripada Adam. Dia merasa yang harus sujud itu bukan dia kepada Adam, tapi Adam kepada dia. Kenapa? Karena Adam diciptakan dari tanah, sedangkan dia diciptakan dari api. Ya. Jadi sok tahu dia. Ya. Padahal yang nyuruh Allah kan, yang nyuruh itu. Ya. Kemudian yang selanjutnya, menolak mendengar kebenaran adalah tanda kerasnya hati. Ya. Yang ke-11, ya.
Kekafiran dan kemaksiatan akan semakin kuat jika terus dipertahankan. Jadi dai mubalig ya, itu tidak boleh membiarkan kekufuran, tidak boleh membiarkan kemaksiatan. Sebab kalau dibiarkan nanti dianggap ya itu tidak dosa ya. Jadi mungkin korupsi yang sekarang itu yang triliunan berasal dari mungkin dulu korupsinya nggak triliunan, mungkin miliaran ya, tapi karena dibiarkan jadi triliunan ya. Mungkin sebelum miliaran juga jutaan, tapi karena ketika korupsi jutaan dibiarkan jadi miliaran ya. Ya, mungkin asalnya sedikit tapi dibiarkan korupsinya jadi banyak. Jadi Rasulullah kalau ada para sahabat melakukan kekeliruan langsung ditegur itu. Langsung ditegur kemudian diluruskan ya. Jadi ada orang yang wudunya belum sempurna ya. Oleh Rasul dipanggil. Setelah dipanggil coba lihat wudunya Hasan dan Husain. Ya. Setelah selesai di mana? Ya. Ya, siapa yang wudunya ada yang salah? Siapa yang wudunya benar? Atau orang itu tidak ada yang salah, dua-duanya benar ya. Itulah cara Rasul ya meluruskan orang yang melakukan kekeliruan. Tidak dihujat ya, tidak dihujat. Apalagi sampai kemudian dimaki. Yang kedua, ampunan Allah terbuka, tapi harus disambut dengan iman dan taubat ya. Jadi untuk mendapatkan ampunan Allah itu ya, kemarin sudah dijelaskan ayat 1 sampai 4 surat Nuh. Pertama ibadah kepada Allah ya, dapat ampunan. Yang kedua apa? Takwa kepada Allah. Yang ketiga taat kepada Rasulullah ya. Kemudian apa? Iman dan taubat. Iman dan taubat. Yang ketiga, menutup telinga dan hati terhadap nasihat merupakan sebab kebinasaan ya. Jadi Allah ngasih pendengaran, Allah ngasih penglihatan, Allah ngasih hati itu untuk apa? Untuk mendapatkan ilmu. Dan ilmu itu untuk memahami kebenaran. Jadi kalau tanpa ilmu bisa jadi salah paham ya. Yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar ya. Bahkan tadi ya, menuntut ilmu itu luar biasa ya. Pertama akan dimudahkan menempuh jalan menuju surga. Yang kedua akan ditanamkan rasa takut kepada Allah ya. Dia nggak berani ya, meninggalkan ibadah, dia nggak berani melakukan maksiat. Sampai secara khusus Allah menjelaskan orang yang takut kepada Allah itu ya, sampai dia mampu mengendalikan hawa nafsunya, dia akan mendapatkan 4 sorga. Bayangkan, orang lain cuma dapat sorga, 1 sorga yang luasnya seluas langit dan bumi, dia karena takut kepada Allah mendapatkan 4 sorga. Silakan baca surat Ar-Rahman ya. Ini waman khofa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa inna jannata ya ma'wa. Waliman khofa maqama rabbih jannatan kan. Jadi orang yang takut kepada Allah mengendalikan hawa nafsunya ya, dia akan mendapatkan surga ma'wa. Orang yang takut kepada Allah dia akan mendapatkan 2 surga. Wa min dunihima, dan di samping 2 surga yang Allah berikan, jannatan, ada 2 surga yang lainnya, 4 surga itu ya gitu. Jadi ketika ngaji ya, kita menghadiri majelis ilmu, tabligh akbar dan sebagainya, buka telinga, buka mata, buka hati ya. Sebab apa ya, kalaupun mata ditutup, banyak orang yang tidak bisa melihat masih dapat ilmu, tunanetra. Walaupun telinga ditutup, masih banyak orang yang mendapatkan ilmu, tunarungu ya. Ya. Tapi kalau hati sudah ditutup, wah luar biasa itu. Hati ditutup itu. Ya. Hati ditutup, keimanan gak bisa masuk, kekufuran gak bisa keluar.
Jadi ilmu yang bermanfaat juga nggak bisa disimpan dalam hatinya. Makanya jauhi yang namanya maksiat, ya. Kemudian yang ke-14, ya. Dakwah dapat dilakukan secara terbuka apabila keadaan memungkinkan. Jadi Rasul selama 13 tahun, ya, itu di Mekah, ya, dakwahnya itu Syria tertutup, diam-diam, ya, karena belum punya kekuatan. Ya. Baru kemudian ada titik terang ketika Umar bin Khattab masuk Islam. Ya. Sampai dia pidato di depan umum, ini dakwah terang-terangan. Ya, siapa yang, ya, ingin, ya, jadi janda, siapa yang anaknya ingin jadi yatim, halangi aku. Gitu ya. Dia terang-terangan, dia mau melakukan hijrah tuh nggak ngumpet-ngumpet, ya. Dipanggil tuh orang kafir Quraisy. Ya, kalau nggak mau, ya, jadi janda, nggak mau jadi yatim, ya, jangan halangi aku, kan gitu. Kemudian seorang dai harus berani menyampaikan kebenaran di hadapan masyarakat, walaupun ada, kan, ya, yang kemudian dipenjara dan lain sebagainya. Ya, itu bagian daripada tantangan dakwah, ya, rintangan dalam berdakwah. Jadi dakwah itu kadangkala disambut, ya, seperti di Madinah, kadangkala disambit seperti di Thaif. Kan dakwah Rasul di Thaif itu disambit dengan batu. Tapi ketika di Madinah malah disambut. Orang rebutan ingin agar rumahnya dijadikan tempat menginap Rasulullah, kan gitu, ya. Tapi Rasulullah bijaksana, cerdas, ya. Saya akan nginap di mana unta saya berhenti, gitu ya. Berhenti, ya. Jadi yang memutuskan unta. Ini sebenarnya ini, ya, luar biasa, ya. Kalau Rasul yang menentukan, mungkin yang lainnya iri, ya. Tapi unta disuruh jalan. Di mana dia berhenti, ya, di sana aku akan menginap di rumahnya, ya. Yang ke-16, metode dakwah dapat berubah sesuai kondisi, tetapi tujuan tetap mengajak kepada tauhid, ya. Jadi mau nasihat, mau diskusi, mau debat dan sebagainya, itu tetap, ya, intinya adalah mengajarkan tauhid, ya. Yang ke-17, dakwah terang-terangan adalah bagian dari sunnah para nabi, ya. Jadi bukan hanya Nabi Nuh saja. Nabi Isa, Nabi Musa pernah melakukan itu. Nabi Ibrahim juga demikian. Jadi Nabi Ibrahim pernah menghancurkan patung, ya. Patung yang besar-besar, yang banyak itu, ketika orang-orang musyrik sedang berpesta meninggalkan Tuhannya itu. Nah, kesempatan itu digunakan oleh Ibrahim untuk menghancurkan semua berhala yang dalam bentuk patung. Dan disisakan patung yang paling gede. Tapi orang tahu, ya, tidak ada orang yang berani seperti itu kecuali Ibrahim. Jadi perlu keberanian. Tapi Ibrahim juga tidak hanya berani, dia juga cerdas, ya. Ibrahim, kamu kan yang melakukan, ya, terhadap Tuhan-Tuhan kami, yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami, ya. Kata Ibrahim, bukan saya yang menghancurkan, saya itu Tuhan kamu yang paling besar. Tuh ada kapak di lehernya, tanya aja kalau kamu nggak percaya, ya. Nah, itu trik Ibrahim agar mereka tersentuh hatinya dan pikirannya. Ya, kata mereka, mana mungkin, katanya, ya, bisa bicara. Nah, baru masuk, ya. Kalau begitu, kenapa menyembah Tuhan yang tidak memberikan manfaat dan mudarat? Tapi tetap aja hidayah tidak berpaling kepada mereka, malah Ibrahim, ya, dilemparkan dengan manjanik atau pel manusia pas masuk ke lubang yang isinya api, ya. Tapi dia berada di jalan Allah, ya, api pun yang sifatnya panas jadi dingin, ya, itu mukjizat. Jadi fasda bima tu'maru, maka sampaikanlah secara terang-terangan apa yang diperintahkan kepadamu.
Ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah secara terang-terangan. Yang ke-18, dakwah memerlukan berbagai metode sesuai keadaan mad'u ya. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Yang ke-19, dakwah umum dan dakwah personal sama-sama penting ya, tinggal divariasikan ya. Jadi kalau mau mendakwahi presiden bisa datang ke ya istananya ya. Itu. Atau kemudian bisa datang ke gedung DPR dan sebagainya ya. Itu mah teknis metode ya, personal dan umum. Ya, nasihat pribadi yang lebih menyentuh hati daripada nasihat di depan umum ya. Jadi kalau pribadi kadang-kala kan tidak tersinggung ya. Kalau di depan umum ada yang merasa tersinggung. Asalnya rajin ngaji tiba-tiba nggak mau ngaji kan gitu. Disindir melulu katanya gitu kan. Yang 21, seorang dai hendaknya kreatif dan bijaksana dalam memilih cara berdakwah. Nah, sekarang kan luar biasa ya. Jadi video AI, ya, chat AI dan sebagainya itu bisa dimanfaatkan untuk berdakwah ya. Ya. Itu orang yang punya keahlian maka bisa. Dia bikin video cerita tentang Firaun, dia ada di dalam cerita itu kan, luar biasa. Ya, tentang perang apa, tentang apa ada itu. Bisa tuh ya seperti itu ya. Nah, Presiden Soeharto, Presiden SBY, Presiden Soekarno, Megawati, Jokowi ya. Itu makan bersama itu. Makan bersama. Bisa dihidupkan seperti itu dengan AI ya. Video AI. Kemudian yang selanjutnya ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah ya. Ajaklah olehmu ya kepada jalan Tuhanmu dengan cara hikmah bijaksana wal mau'izah dan nasihat al hasanah yang baik. Tapi kalau kemudian diperlukan juga mujadalah, berdebat ya, debat. Kemudian yang kedua, istighfar merupakan pintu menuju ampunan Allah ya. Jadi kalaupun orang itu tetap dalam kemaksiatan, tetap dalam kekufuran, tidak mau dia bertakwa, kan itu dosa ya. Jadi ada cara lain. Nabi Nuh nyuruh umatnya supaya istighfar. Ya. Tadi kan ibadah, takwa dan taat itu bisa mendatangkan ampunan Allah. Kalau itu tidak dilakukan, ada satu lagi istighfar, minta ampun kepada Allah. Ya, gitu. Itu luar biasa ya dakwah Nabi Muhammad. Selalu itu husnudon ya, baik sangka tidak buruk sangka, didoakan. Kemudian disuruh minta ampunan kepada Allah kepada kaumnya. Kemudian taubat yang tulus menghapus dosa-dosa yang telah lalu ya. Jadi orang yang bertobat ya, dari dosa ya itu seperti orang yang tidak punya dosa ya. Di ata ibu minadanbi kaman ladan balahu. Orang yang bertobat dari dosa itu seperti orang yang tidak punya dosa. Artinya apa? Taubat yang tulus menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian yang ke-23, nama Allah Al-Ghaffar menunjukkan bahwa Allah sangat banyak mengampuni hambanya yang bertobat. Ke-24, dakwah para nabi selalu mengajak manusia kepada taubat dan istighfar sebelum datang azab. Ini bukti Allah itu tidak zalim, ya, tidak zalim. Jadi tidak mengazab manusia itu serta merta, tiba-tiba ujug-ujug enggak, ya. Baru Allah turunkan azab kalau kemudian sudah mengutus rasulnya. Kemudian rasulnya itu diperlakukan dengan semena-mena. Kan dulu kan ada rasul yang digergaji, ya. Ada rasul yang dibunuh dengan cara yang keji, ada itu. Padahal yang menyampaikan kebenaran, ya. Nah, maka baru Allah turunkan azab kalau kemudian mereka tidak bersikap baik terhadap rasul yang diutusnya, ya. Yang terakhir 25 ya. Istighfar adalah sebab datangnya keberkahan hidup sebagaimana dijelaskan pada ayat berikut, ayat 11. Insyaallah ya. Kita akan membahas di pekan kedua ya tentang poin ke-25. Istighfar adalah sebab datangnya keberkahan hidup
sebagaimana dijelaskan, ya silakan nanti baca ya. Surat Nuh ayat 11 sampai 12 ya. Ya, silakan ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Ada? Silakan. Ada Bu, silakan. Yang online, ya, silakan. Ada yang mau nanya, silakan Bu. Ya, kalau tidak ada, ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Ya. Mudah-mudahan kehadiran kita menjadi wasilah untuk mendapatkan ampunannya, untuk mendapatkan kasih sayangnya, untuk mendapatkan cintanya, untuk mendapatkan ridhonya, dan untuk mendapatkan karunia dan keberkahannya. Maka kita tutup ya kajian pada pagi ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.